Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta. Selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film fiksi ilmiah post-apokaliptik berjudul Oblivion. Premis film bersetting pada tahun 2077. Diceritakan bahwa spesies alien yang disebut Scavenger sedang berusaha untuk menginvasi bumi demi mendapatkan sumber dayanya. Mereka memulai serangan dengan menghancurkan bulan yang kemudian memicu gelombang bencana alam. Akan tetapi karena manusia mampu bertahan dari serangan itu, peperangan pun pecah di antara kedua belah pihak. Hingga pada akhirnya dengan menggunakan senjata nuklir, pihak manusia berhasil memenangkan pertempuran. Namun sebagai akibatnya, bumi tidak lagi layak untuk dihuni karena sebagian besar permukaannya berubah menjadi gurun radioaktif. Untuk bertahan hidup, manusia lantas mengungsi ke salah satu bulan di Saturnus yang disebut Titan. Evakuasi ini dikontrol oleh pejabat pemerintahan yang menghuni sebuah pesawat ruang angkasa besar mengorbit bumi bernama TED. Mereka juga telah menyiapkan generator rig hydro di atas permukaan laut bumi yang digunakan untuk merubah air laut menjadi fusi energi penting bagi peradaban manusia di Titan. Dua orang terakhir yang tersisa di bumi adalah sepasang suami istri bernama Jack Harper dan Victoria atau biasa dipanggil dengan Vika. Mereka tinggal di sebuah menara yang menjulang tinggi di atas awan untuk bertugas sebagai pengelola generator rig hydro. Jack berperan sebagai Tech-49 yang tugasnya juga mencakup sebagai teknisi drone, sebuah perangkat canggih yang dirancang khusus untuk menjaga rig hydro serta mendeteksi dan memburu para Scavenger yang masih tersisa di bumi. Sedangkan Vika kebanyakan tetap berada di dalam menara sebagai koordinator serta memonitoring wilayah setempat. Di awal film, Jack terbangun dari sebuah mimpi aneh, memperlihatkan seorang wanita yang tidak dia kenal sedang berdiri tersenyum kepadanya. Jack telah mengalami mimpi ini secara berulang kali untuk waktu yang cukup lama. Dan diketahui bahwa sebenarnya Jack tidak bisa mengingat apapun hal-hal yang dia lalui sebelum peperangan terjadi. Karena ingatannya telah dengan sengaja dihapus oleh Ted demi kerahasiaan misi yang sedang dijalaninya. Misi dari Jack serta Vika akan berakhir dalam 2 minggu ke depan. Dan setelahnya mereka akan meninggalkan bumi untuk diterbangkan ke Titan dan bergabung bersama dengan yang lain. Hari itu, Jack dan Vika sedang melakukan rutinitas mereka seperti biasa, di mana Vika mendapati adanya 2 drone yang telah dirusak oleh Scavenger di malam sebelumnya. Segera setelahnya, Jack kemudian mempersiapkan beberapa peralatannya sebelum akhirnya pergi untuk memperbaiki kedua drone tersebut dan terbang menggunakan sebuah pesawat. Sedangkan Vika bersiap pada ruang monitor untuk memberi laporan kepada direktur misi dari TED yang bernama Sally. Sementara itu, Jack akhirnya mendarat di lokasi pertama dari drone yang telah rusak dan mulai memperbaiki drone tersebut. Meskipun sebenarnya dia kekurangan peralatan, namun Jack berhasil memperbaikinya. Drone yang telah kembali aktif sempat terlebih dahulu memindai tubuh Jack, dan setelah diketahui bahwa Jack bukanlah ancaman, drone tersebut melesat terbang menjauh. Segera setelahnya, Jack mengeluarkan sebuah motor dari bagasi pesawat, lalu menggunakannya untuk travel ke titik lokasi drone kedua. Di sana, Jack mendapati bahwa drone kedua berada di dalam sebuah lubang besar. Dan setelah dipastikan tidak ada tanda-tanda dari Scavenger, Jack masuk ke dalam lubang tersebut menggunakan tali yang dikaitkan di badan motornya. Vika yang menyadari bahwa posisi Jack saat ini cukup jauh dari pantauan monitornya segera meminta kepada Ted untuk mengirimkan 1 drone ke lokasi Jack demi menjamin keselamatannya. Sementara itu, Jack yang telah mencapai dasar mendapati bahwa lubang tersebut adalah bagian dari sebuah perpustakaan tua. Dan tepat ketika dia mencapai ke posisi drone berada, Jack pun segera menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh para Scavenger. Dan ketika dia melangkah mundur, sebuah penjerat menangkap kakinya dan langsung menyeretnya. Beruntung dengan senjatanya, Jack berhasil melepaskan diri dan mulai melawan. Hingga ketika dia berusaha untuk keluar menggunakan tali pengaitnya, tiba-tiba ada sesuatu dari atas yang memotong tali tersebut, menyebabkan Jack kembali jatuh. Beruntungnya, di saat yang krusial ini, drone bantuan akhirnya tiba dan mulai menghabisi para Scavenger tersebut. Setelah drone bantuan pergi, Jack sempat mengambil sebuah buku yang ada di dekat kakinya sebelum akhirnya kembali ke permukaan menggunakan kabel-kabel yang menjulur. Hanya untuk mendapati bahwa kini motornya secara misterius telah menghilang. Walaupun begitu, pada akhirnya Jack berhasil mencapai pesawat dan kembali ke menara. Segera setelah mandi, Jack memberikan sebuah kaleng berisi tanaman liar kepada Vika sebagai hadiah. Akan tetapi, Vika malah membuangnya karena menduga bahwa tanaman tersebut mungkin saja mengandung racun.
Ketika malam tiba, Jack sempat mengungkapkan keanehan yang dialaminya hari ini, di mana para scavenger yang ada di dalam perpustakaan sebelumnya terlihat hanya ingin menangkapnya tanpa ingin membunuhnya. Hal ini tentunya membuat Jack kebingungan, akan tetapi Vika mengalihkan pembicaraan mereka dengan mengajak Jack berendam ke dalam kolam. Keesokan harinya mendadak mereka terbangun setelah dikejutkan dengan suara ledakan keras yang datang dari arah rig hydro. Segera Jack menaiki pesawatnya dan terbang menuju ke lokasi ledakan. Sedangkan Vika mendapatkan informasi dari Sally bahwa ada salah satu dari rig hydro yang telah dihancurkan dan menyebabkan kerusakan secara permanen. Di sisi lain, dalam perjalanannya Jack menerima sebuah sinyal aneh dari sumber yang tidak diketahui. Hal ini membuat Jack penasaran dan lantas mengubah arahnya menuju ke sumber sinyal tersebut. Sesampainya di sana, Jack terkejut setelah mendapati bahwa sisa-sisa dari Empire State Building ini adalah sebuah tempat yang sama persis dengan lokasi yang sering muncul di dalam mimpinya. Jack kemudian masuk ke dalam ruangan di mana dia mendapati adanya perangkat radio pengeras yang sedang mengirimkan sebuah sinyal koordinat. Menduga bahwa sinyal tersebut dibuat oleh para scavenger, Jack lantas memotong kabel dari perangkat tersebut. Segera setelahnya Jack kembali terbang untuk melakukan pemeriksaan perimeter dan hampir melintasi perbatasan zona radiasi, sebuah wilayah di mana Jack tidak diizinkan untuk melewatinya karena dikabarkan area tersebut memiliki radiasi kuat yang sangat berbahaya. Jack kemudian membelokkan pesawatnya menuju ke sebuah lembah yang membuat radar dari pesawat Jack tidak bisa terdeteksi oleh monitor Vika. Jack kemudian mendarat di pinggir danau dan masuk ke dalam sebuah rumah kayu yang pernah dia temukan dalam salah satu ekspedisinya. Rumah ini adalah tempat bagi Jack untuk beristirahat dan dia mendekorasinya menggunakan barang-barang yang dia temukan selama dalam misinya. Beberapa saat kemudian dia tertidur di rerumputan dan kembali memimpikan seorang gadis tak dikenal yang dia temui di Empire State Building. Hal ini membuat Jack terbangun bersama dengan terlihatnya sesuatu yang sedang jatuh dari langit. Merasa penasaran, Jack segera terbang mengejar benda tersebut. Pada saat yang sama, Vika yang kembali melihat posisi Jack dalam radarnya segera memberitahukan tentang lokasi jatuhnya benda asing tersebut. Vika juga menghubungi Sally yang kemudian meminta mereka untuk mengabaikan benda jatuh itu karena mereka telah melalui banyak masalah hari ini. Akan tetapi, Jack menolak perintah tersebut dan malah mendaratkan pesawatnya di lokasi reruntuhan. Di sana dia mendapati bahwa benda jatuh itu ternyata adalah sebuah perangkat yang dibuat sebelum perang terjadi. Jack juga semakin dibuat bingung setelah menemukan beberapa pot hibernasi yang berisi manusia di dalamnya. Salah satunya adalah seorang wanita yang sosoknya sendiri sering muncul di dalam mimpinya. Dan tepat sebelum Jack dapat mencerna tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi, tiba-tiba sebuah drone datang dan mulai menembaki pot-pot hibernasi tersebut. Karena drone mengenali mereka sebagai bagian dari scavenger. Hingga ketika drone mengarah ke pot si wanita, Jack segera menghadangnya. Dan karena Jack dikenali bukan sebagai ancaman, drone akhirnya pergi dari tempat tersebut. Segera setelahnya Jack membawa pot berisi wanita tersebut ke pesawatnya dan tanpa dia sadari, gerak-geriknya sedang diperhatikan oleh scavenger. Kembali ke menara, Vika terkejut melihat Jack datang bersama dengan pot hibernasi. Mereka berdua lantas mengeluarkan gadis itu dari tempatnya dan segera dibuat terkejut ketika gadis tersebut mengenali nama Jack sebelum akhirnya dia pingsan. Beberapa saat kemudian gadis itu kembali sadar dan memperkenalkan dirinya sebagai Julia. Selain itu, Julia tidak memberitahukan apapun kepada Jack serta Vika baik mengenai misi maupun anggota krunya. Sementara ketikanya sedang makan, Jack memberitahu Julia mengenai perang dengan scavenger yang menyebabkan manusia harus mengungsi dari bumi. Dan mungkin Julia telah berada di dalam pot hibernasinya selama lebih dari 60 tahun. Mendengar hal ini, Julia hanya menertawakan penjelasan dari Jack karena dia mengira semua itu hanyalah sebuah lelucon. Berikutnya selesai makan, Vika menyatakan keinginannya kepada Jack agar Julia segera pergi dari menara, serta melaporkan keberadaannya kepada Ted. Akan tetapi, Jack melarangnya, karena diketahui bahwa drone yang dikirim oleh Ted sebelumnya telah membunuh seluruh kru Julia. Dan jika saja Jack tidak datang tepat waktu, Julia mungkin sudah dibunuh oleh drone tersebut. Keesokan harinya di pagi-pagi buta, Jack mendapati Julia sedang berdiri menatap keluar jendela. Dia meminta kepada Jack untuk membawanya kembali ke tempat di mana potnya terjatuh untuk mengambil perekam penerbangan demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada krunya. Awalnya Jack ragu-ragu karena di bawah sana suasana masih gelap dan para scavenger pasti sedang berkeliaran.
Akan tetapi, karena Julia tetap bersikeras, Jack pun tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaannya. Suara mesin pesawat yang terbang seketika itu membangunkan Vika yang lantas menghubungi Jack melalui ruang komunikator. Hanya untuk merasakan kekhawatiran karena suaminya kini sedang bersama wanita lain. Serta kenyataan bahwa dia tidak bisa membantu Jack untuk apa yang sedang dilakukannya di luar misi. Mendengar ini, Jack meyakinkan Vika bahwa dia akan mengatasinya sendiri sebelum akhirnya memutuskan sinyal komunikasi mereka. Beberapa saat setelahnya, Jack bersama Julia akhirnya sampai di area kecelakaan dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan perekam yang diinginkan oleh Julia. Akan tetapi, tepat sebelum mereka bisa kembali, tiba-tiba para scavenger datang dan mulai menyerang serta melumpuhkan mereka berdua. Dan Vika hanya bisa menangis ketakutan mendapati Jack telah menghilang dari pantauan monitornya. Memasuki waktu pagi, pesawat Jack secara otomatis kembali ke menara bersama dengan masuknya komunikasi dari Sally yang meminta laporan dari Vika. Di sini Vika berusaha untuk tidak memberitahukan tentang keberadaan Julia serta membuat sebuah alasan atas absennya Jack di hari itu. Di sisi lain, Jack bersama Julia sedang diikat lalu dibawa ke tempat persembunyian para scavenger. Dan yang mengejutkan Jack adalah ada seorang manusia sedang duduk di depannya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Malcolm dan sepertinya sudah cukup mengenali Jack. Dia bertanya kepada Jack, apakah Jack mengingat hal-hal dari masa lalunya. Tetapi Jack menjelaskan bahwa ingatannya telah dihapus untuk kebaikannya sendiri. Kemudian Malcolm memberikan pertanyaan berikutnya tentang apakah Jack pernah melihat scavenger dari dekat. Dan di saat bersamaan, lampu ruangan tersebut menyala, memperlihatkan banyak sekali manusia yang berada di tempat itu. Hal ini lantas membuat Jack semakin terkejut karena sebelumnya dia meyakini bahwa hanya dia dan Vika lah manusia yang tersisa di bumi. Pada akhirnya Malcolm memberitahu Jack bahwa sebenarnya para scavenger adalah manusia itu sendiri dan kontrol misi Ted selama ini telah membohongi Jack. Malcolm kemudian membuat Jack berkeliling serta memberitahunya rencana yang sedang disusun oleh para scavenger, di mana mereka ingin menghancurkan Ted yang selama ini telah menguras sumber daya bumi. Dan untuk tujuan ini, mereka telah dengan sengaja menurunkan pesawat pengembara yang berisikan pot hibernasi Julia sebelumnya. Karena diketahui, pesawat tersebut menyimpan bahan peledak yang kekuatannya bisa menghancurkan Ted. Tidak hanya itu, mereka juga telah mencuri satu drone yang nantinya mereka gunakan untuk membawa bom tersebut masuk ke dalam Ted. Dan satu-satunya orang yang bisa memprogram ulang drone untuk membuat rencana ini berhasil adalah Jack itu sendiri. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuannya. Akan tetapi Jack yang belum benar-benar sadar tentang kenyataan yang sebenarnya menolak permintaan tersebut. Karena dari sepengetahuannya, di dalam Ted juga ada manusia lain yang tidak mungkin mereka bunuh. Mendengar ini, salah satu scavenger bernama Sargent menjadi marah dan mengancam akan membunuh Julia jika Jack tidak menuruti permintaan mereka. Dan di waktu yang bersamaan, sebuah drone tiba di depan pintu masuk persembunyian ini dan mulai melakukan pemeriksaan untuk mencari keberadaan scavenger. Malcolm kemudian membawa Jack keluar dari pintu masuk yang lain dan memintanya untuk pergi ke zona radiasi agar Jack bisa menemukan jawaban yang sebenarnya. Karena selama ini, Jack dilarang memasuki zona tersebut sehingga dia tidak pernah tahu apa yang ada di sana. Pada akhirnya, Malcolm membiarkan Jack dan Julia pergi dengan menyerahkan kembali motor milik Jack yang ternyata sebelumnya dicuri oleh scavenger. Segera, Jack bersama Julia pergi ke Empire State Building untuk menceritakan mimpinya kepada Julia. Dan yang mengejutkannya, di sini Julia mengungkapkan bahwa sebenarnya Jack adalah suaminya. Sebelum semuanya terjadi, mereka dikirim dalam sebuah misi penerbangan menuju ke Titan. Kru pesawat terdiri dari 7 orang. 5 orang berada di pod hibernasi termasuk Julia, sedangkan 2 lainnya menjadi pilot. Dan kedua pilot itu adalah Jack dan juga Vika. Akan tetapi ketika perjalanan mereka baru dimulai, mereka justru mendapati adanya sebuah benda asing yang sedang mengorbit bumi. Dan benda asing tersebut adalah Ted. Julia tidak ingat apa yang terjadi setelahnya, tetapi Jack mulai mengingat saat dimana dia dan Julia saling jatuh cinta. Untuk sesaat mereka semakin dekat atas kerinduan yang telah lama terpendam. Namun masa nostalgia itu segera berakhir ketika pesawat Jack yang dikirim oleh Vika tiba-tiba muncul. Vika yang melihat keduanya menjadi semakin dekat seketika itu menjadi patah hati. Hingga saat Jack dan Julia kembali ke menara, Vika justru tidak mengizinkan mereka untuk masuk dan malah melapor kepada Ted tentang keberadaan Julia, serta memberitahu mereka bahwa Jack tidak layak lagi untuk bertugas. Segera kontrol misi mengirimkan sebuah drone yang justru malah terlebih dulu membunuh Vika sendiri karena dianggap menjadi pasangan yang tidak berguna.
Dan ketika drone bersiap akan membunuh Jack, Julia menggunakan pesawat untuk menghancurkan drone tersebut. Segera setelahnya, Jack pergi ke ruang monitor dan berbicara dengan Sally, yang lantas meminta Jack untuk terbang ke kontrol misi Ted bersama dengan Julia karena ada misi baru yang akan diberikan. Akan tetapi, Jack yang telah menyadari ada yang tidak beres mengabaikan permintaan tersebut dan lantas pergi bersama Julia menggunakan pesawatnya. Bersama dengan ini, 3 buah drone dikirim untuk mengejar mereka, dan terjadilah pertarungan sengit antara Jack melawan 3 drone kiriman Ted. Hingga pada akhirnya 1 drone yang tersisa mendorong pesawat Jack terbang masuk ke zona radiasi. Dan tepat ketika Jack berhasil menghancurkan drone tersebut, pesawatnya mengalami kerusakan yang parah, dan lantas membuatnya terpaksa melontarkan ruang kemudi untuk bisa mendarat lebih aman. Jack kemudian mengambil senjatanya lalu bergerak menaiki bukit pasir untuk memastikan bahwa drone tersebut telah hancur. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, tiba-tiba sebuah pesawat yang mirip dengan miliknya mendarat di dekat drone tersebut. Dan sosok manusia kemudian turun dari pesawat untuk berniat memperbaikinya. Segera Jack berlari mendekat untuk berusaha mencegah pria itu melakukan perbaikan. Akan tetapi, betapa terkejutnya dia setelah mendapati bahwa sosok tersebut memiliki wujud yang sangat mirip dengan dirinya. Dan satu-satunya yang membedakan mereka berdua adalah Jack sebagai tag 49, sedangkan kembarannya sebagai tag 52. Untuk sesaat, keduanya benar-benar dibuat shock atas kesamaan ini. Hingga ketika Julia datang menyusul, Jack dari tag 52 seketika terdiam, karena ternyata dia memiliki mimpi yang sama dengan mimpi dari Jack 49. Jack 49 mengambil kesempatan ini untuk menyerang Jack 52, yang kemudian membuat mereka terlibat perkelahian. Pada akhirnya, Jack 49 berhasil melumpuhkan Jack 52 dan membuatnya tidak sadarkan diri. Akan tetapi, Julia tanpa sengaja tertembak dalam perkelahian sebelumnya. Jack bergegas membawa Julia ke tempat yang aman, lalu menggunakan pesawat milik Jack 52 untuk pergi ke menaranya. Di sana, dia bertemu dengan Vika yang merupakan istri dari Jack 52, dan tanpa menimbulkan kecurigaan, Jack mengambil beberapa alat medis lalu kembali kepada Julia untuk menyelamatkannya. Setelahnya, Jack membawa Julia dan menempatkannya di rumah danau miliknya, di mana Jack akhirnya menyadari bahwa di balik zona radiasi, ternyata ada versi dirinya yang lain yang juga memiliki kehidupan yang sama dengan dirinya. Di hari berikutnya, Jack bersama Julia kembali ke tempat persembunyian para scavenger dan langsung disambut oleh Malcolm, di mana Malcolm juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Ted adalah sebuah perangkat cerdas milik alien yang mengelilingi galaksi untuk mencuri sumber daya dari tiap planet yang mereka datangi. Dan pesawat luar angkasa yang membawa Julia, Jack, serta Vika dalam misinya ke Titan sebenarnya telah diserang oleh Ted. Namun dalam prosesnya, Jack berhasil melepaskan ruangan berisi pot hibernasi yang memberikan jawaban atas bagaimana Julia bisa ditemukan. Setelah itu, Ted membuat beberapa versi dari Jack dan juga Vika untuk ditugaskan sebagai pengawas rig Hydro. Ted juga menghapus ingatan mereka, lalu dicuci otaknya agar Jack serta Vika tidak mempertanyakan tugas tersebut. Hingga sampai akhirnya Malcolm melihat Jack mengambil buku di perpustakaan serta memiliki keinginan untuk menyelamatkan Julia. Malcolm pun menyadari bahwa Jack 49 berbeda dari versi Jack yang lainnya. Untuk itulah selama ini scavenger berniat untuk menangkap Jack. Dan kini karena Jack telah mengetahui semuanya, dia pun akhirnya membantu rencana scavenger dengan memprogram ulang drone yang nantinya akan membawa peledak ke dalam Ted. Akan tetapi sebelum mereka dapat meluncurkannya, tiba-tiba markas diserang oleh 3 drone. Dan pertempuran sengit pun terjadi antara kelompok scavenger melawan drone kiriman Ted, yang menyebabkan sebagian besar anggota scavenger terbunuh. Termasuk juga Malcolm yang menderita luka dengan cukup parah. Dan drone yang seharusnya mereka luncurkan, kini juga telah mengalami kerusakan yang tidak mungkin bisa diperbaiki. Menyadari situasi ini, Jack lantas mengajukan diri untuk bertanggung jawab membawa bahan peledak tersebut. Karena dia ingat sebelumnya Sally meminta dirinya untuk datang ke Ted. Di sini Julia mengajukan diri untuk ikut bersama Jack karena dia tidak mau lagi berpisah untuk kedua kalinya. Dan dia ingat bahwa sebelumnya Sally juga meminta Jack untuk membawa Julia bersamanya. Awalnya Jack menolak karena misi ini sangat berbahaya. Namun karena Julia tetap bersikeras, Jack pun menyetujuinya dan lantas memasukkan Julia ke dalam pot hibernasi. Dan dengan pesawatnya, Jack kemudian terbang menuju ke Ted. Dalam perjalanannya, Jack sempat mendengarkan rekaman penerbangan yang diambil dari lokasi kecelakaan Julia. Dan saat mendengarkannya, Jack segera mengingat kembali tentang apa yang telah terjadi di pesawat sebelum akhirnya dia bersama Vika ditangkap waktu itu.
Jack akhirnya mencapai Ted, dan dengan masih berpura-pura sebagai sosok Jack 49 yang membawa Julia bersamanya, Ted membukakan pintu untuknya. Dan terlihatlah ribuan wujud Jack yang sedang dibuat di dalam pot inkubasi. Hingga akhirnya Jack sampai di hadapan Ted yang merupakan sebuah perangkat cerdas berbentuk segitiga. Dia kemudian membuka pot hibernasi hanya untuk mengungkapkan bahwa ternyata di dalamnya adalah Malcolm. Sedangkan Julia sendiri telah dengan sengaja ditinggalkan oleh Jack di rumah danaunya. Jack bersama Malcolm kemudian memicu ledakan yang pada akhirnya berhasil menghancurkan Ted, menyelamatkan umat manusia beserta sumber daya planet bumi. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Julia telah melahirkan seorang putri dari Jack dan keduanya masih tinggal di rumah danau. Hingga pada suatu hari, sekelompok anggota Scavenger yang masih hidup mendatangi tempat mereka dengan membawa serta sosok Jack dari Tech 52. Dan film pun berakhir di sini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan seru lainnya. Silakan like kalau suka video ini, silakan dislike aja kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.